Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai riya dan nifak. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya mulai. Yang pertama saya akan membahas mengenai riya. Riya berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata ar-riya'u, yang artinya memperlihatkan atau pamer, yaitu memperlihatkan baik perbuatan maupun benda agar mendapatkan sebuah pujian. Nah, contoh dari perbuatan riya ini yaitu seperti misalnya ada seseorang yang memberikan santunan kepada anak yatim, kemudian dia memberikan santunan tersebut dengan niat agar mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, itu disebut riya. Kemudian larangan dari berbuat riya ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti seorang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu tersebut ditimpa hujan yang lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Maka mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Nah, sudah jelas ya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ini mengenai larangan berbuat riya. Kemudian akibat dari berbuat riya ini ada beberapa yang akan saya sebutkan. Yang pertama yaitu menghapus amal kebaikan yang telah dilakukan. Kemudian mendapatkan dosa besar karena riya ini termasuk dalam perbuatan syirik. Kemudian tidak selamat dari bahaya kekafiran karena riya ini sangat erat hubungannya dengan sikap seorang kafir. Nah, lalu bagaimana cara untuk menghindari sifat riya ini? Yang pertama, dengan melatih diri untuk beramal secara ikhlas. Kemudian mengendalikan diri agar tidak merasa bangga apabila dipuji orang lain. Kemudian menahan diri agar tidak meluapkan emosi ketika orang lain meremehkan kebaikan kita. Kemudian tidak suka memuji kebaikan orang lain secara berlebihan. Kemudian melatih diri untuk bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai nifak. Nifak itu apa sih? Nifak adalah, kata nifak ini berasal dari bahasa Arab, yaitu nafakun, yang berarti pura-pura pada agamanya. Di padang pasir yang susah ditebak, lubang tikus di padang pasir yang susah ditebak ketembusannya. Secara istilah berarti tidak sesuai antara ucapan dan perbuatannya. Orang yang berlaku nifak ini disebut orang yang munafik. Ciri-ciri dari sifat nifak ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari, yang artinya tanda-tanda munafik itu ada 3 macam. Apabila berbicara dusta, apabila berjanji ingkar, apabila dipercaya khianat. Nah, jadi ciri-ciri orang munafik ini ada 3 ya. Tadi apabila berbicara dusta, apabila
berjanji ingkar, apabila dipercaya berkhianat. Kemudian contoh dari sikap nifak ini, misalnya ada seorang anak diberikan uang oleh orang tuanya untuk membayar SPP, tapi ternyata malah digunakan untuk jajan. Nah, kemudian mengatakan kepada orang tuanya bahwa uang tersebut sudah digunakan untuk membayar SPP-nya. Itu termasuk perbuatan nifak. Kemudian larangan bersifat nifak ini terdapat pada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, ketaatan dan kebaikan itu membawa ke surga, dan seseorang membiasakan dirinya berkata jujur sehingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan dusta membawa pada kemaksiatan, sedangkan kemaksiatan membawa ke neraka. Dan seseorang suka berdusta hingga dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendusta. Nah, di hadis tersebut juga sudah dijelaskan secara jelas larangan bersifat nifak ini, ya. Kemudian akibat buruk dari sifat nifak ini dibagi menjadi dua, bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Akibat buruk dari sifat nifak bagi diri sendiri yaitu tercela di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilangnya kepercayaan dari orang lain, kemudian tidak disenangi dalam pergaulan, mempersulit jalan untuk memperoleh rezeki, mendapat siksa yang amat pedih kelak di hari akhir. Kemudian akibat buruk sifat nifak bagi orang lain yaitu yang pertama menimbulkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak hubungan persahabatan, membuka peluang munculnya fitnah karena ucapan dan perbuatannya tidak menentu, mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat. Lalu bagaimana cara untuk menghindari sifat nifak ini? Yaitu dengan melatih, salah satunya yaitu dengan melatih kejujuran untuk menenteramkan hati dan senantiasa disukai dalam pergaulan. Nah, itu tadi materi yang saya sampaikan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.